puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami mendapatkan kehormatan bisa berkunjung ke sini dan diterima oleh Pak Direktur. Sebetulnya sudah lama Pak kami ingin ke sini, tetapi karena memang ada kesibukan yang luar biasa. Karena sejak tanggal 3 November saya sendirian Pak Direktur. Wakil Bupati mengundurkan diri karena calon anggota legislatif gitu. Jadi semuanya harus saya lakukan gitu. Nah, termasuk mulai jam 9 ya kita nih mau ketemu berapa kali tertunda karena tadi acara di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu saya nyanyi jam 8.30. Ternyata ada perubahan bahwa Pres hadir hampir jam 10 tadi baru datang ya. Nah, kalau jam 10 sini kan jam 11 kami gitu kan. Nah, namun demikian kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Nah, maksud kunjungan kami ke sini tidak lain adalah untuk memberikan laporan Pak. Tabalong ini adalah salah satu dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Tabalong berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan. Luas wilayahnya 3.500 km persegi, jumlah penduduknya 260.000 kurang lebih, kecamatannya 12, desanya 121, kelurahannya 10, dan mata pencarian pokok warga kami memang pertanian dan perkebunan. Nah, di samping berada di tambang. Nah, karena kami ini dataran tinggi, hanya sebagian yang dataran rendah, maka sejak dulu Pak, Tabalong ini tidak pernah, kata orang Jawa, direken sebagai tadi lumbung pangan, lumbung hortikultur dan sebagainya. Mungkin 4 tahun yang lalu ya, sayur dan buah-buahan itu disuplai dari tetangga. Nah, 2 tahun terakhir ini kami tidak saja swasembada tetapi surplus. Nah, ini disebabkan karena apa? Karena ada motivasi yang kuat dari kami dan petani untuk bisa menghasilkan roti dan buah-buahan ya. Karena tadi berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Nah, bahkan IKN. Jadi salah satu kabupaten di Kalsel yang paling dekat dengan IKN adalah Kabupaten Tabalong. Saat ini kami harus mengirim 1,5 ton sampai 2,5 ton horti Pak, sayur-sayuran ke Kaltim Pak, belum ke IKN, baru ke Kaltim. Kalau tadi pisang dan sebagainya itu ke Kalteng. Jadi itu baru 1,5 sampai 2,5 itu baru ke Kaltim, belum ke IKN. Nah, tadi kemarin saya baca berita, ternyata bulan Juni ini Presiden, Juni atau Juli? Juni ya, sudah berkantor di IKN. Ini berarti ada percepatan. Nah, ini yang masalah ke depan yang kami hadapi. Kami sudah hitung-hitung Pak, tidak mungkin kalau upaya kami untuk memenuhi kebutuhan Kaltim dan IKN-nya hanya dengan kemampuan kami. Nah, sementara lahannya tersedia gitu. Nah, oleh sebab itu kami sudah 2 tahun yang lalu ya Bu Endang ya, ketika wacana IKN itu muncul, kami sudah melakukan upaya Pak. Misalnya ya, saya bilang sama teman-teman, kita harus menyesuaikan dengan selera orang IKN. Duren misalnya ya, kalau duren lokal itu sangat berbahaya Pak. Ada di tempat kami yang duren itu berbahaya. Nah, lalu kita kawinkan ya, lalu memunculkan varietas-varietas baru yang
kami perkirakan disukai oleh orang-orang IKN, orang-orang ibu kota gitu. Berbahayanya kenapa tuh Pak? Jadi anunya keras banget Pak. Apa istilahnya? Alkohol. Apa? Gasnya kuat. Jadi kalau orang salah makan, salah minum ya, Sudah sini. berbarengan dengan durian lokal, Ada gambar. Terlalu keras ini gas. ada yang meninggal dunia, ada yang sakit, ada yang stroke gitu, ya kan? Nah, Nah ini yang didaftarkan Bapak Bupati. gambar. Nah, likol ini hasil perkawinan ya. Kawinan Pak ini. Nah, kalau yang duriannya Gantar bumi. Gantar bumi. peradab, ya kan? Nah, yang ini udah perkawinan Pak. Kawinan alam. Ya. Kawin alam, lekol. Layung juga. Layung. perkawinan. Rombo pasti tahu. Nah, sayangnya memang sebulan yang lalu udah habis ya. Iya. Sebulan yang lalu. Gitu. Berarti belum bisa kita ke sana nanti tahun depan. Siap Pak. Bulan September. Nah, jadi Pak Direktur, Ibu Nurul sekalian, kami memang tidak bisa melakukan ini sendiri, baik karena kemampuan ya, maupun pengetahuan kami tentang bagaimana mengembangkan roti dan buah-buah di sana. Kita sudah bekerja sama juga dengan pihak-pihak ketiga ya, tetapi itu belum bisa membantu secara keseluruhan upaya kita untuk meningkatkan produksi gitu. Nah, oleh sebab itu ya yang pertama yang kami harapkan itu kami mengundang teman-teman sekalian, Pak Direktur ke Tabalong. Nah, setelah itu baru kita bicara tentang apa yang bisa kita kembangkan bersama-sama. Kami terus-menerus meningkatkan anggaran dinas ini Pak, dari APBD. Kita juga sudah melakukan apa yang dilakukan oleh kementerian, dari peralatan Alsintan kita beli, kita bantu gitu. Dan ini nampaknya menjadi pilihan bagi petani kami di sana. Nah, sebelumnya memang Tabalong ini dikenal sebagai kabupaten yang memproduksi karet Pak, terbesar di Kalimantan Selatan. Luas kebunnya juga lebih dari 60.000 hektar ya. Nah, produksinya juga besar, tapi kita sama-sama tahu bahwa harga karet ini kan fluktuasinya tinggi banget ya. Nah, oleh sebab itu tadi ada di Kampung Horti, Desa Catur Karya, Desa Kembang Kuning, karet-karet tua itu mereka tebang dijadikan kebun-kebun horti dan buah-buahan. Nah, kalau sebelumnya petani kami itu saya sebut sebagai rejim memproduksi saja. Nah, sekarang kita ada peningkatan rejim menjual gitu. Nah, oleh sebab itu kami membangun pasar agribisnis Pak. Nah, kemudian kami juga kerjasama dengan pihak ketiga untuk memasarkan hasil-hasil pertaniannya dengan pedagang di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Nah, kami juga sudah berpikir lebih jauh ke depan Pak Direktur. Kami atas request dari pemerintah pusat sudah mempunyai kawasan industri Pak. Nah, karena Tabalong itu tadi ada punya buah, punya padi, punya sayur dan sebagainya, dan 5 kabupaten di sekitar Tabalong ini juga seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya sudah memastikan bahwa kawasan industri yang luasnya 3.000 hektar lebih itu nanti akan dijadikan sebagai industri pangan Pak, untuk menyokot IKN. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengatakan bahwa Tabalong mempunyai prospek yang sangat bagus Pak. Nah, karenanya kami sangat membutuhkan bimbingan dari Kementerian Pertanian gitu. Nah, kemudian yang terakhir, ini sengaja kunjungan ini kami lakukan Pak di ujung masa tugas saya, karena 2 minggu lagi saya udah nggak bupati lagi. Jadi ini betul-betul sebagai kunjungan silaturahmi yang
betul-betul dari hati gitu. Jadi bukan sekedar yang penting ketemu Pak Direktur. Enggak Pak. Jadi ini betul-betul kami berharap ada kunjungan nanti dari teman-teman ke Tabalong. Nah, sehingga Tabalong dan 5 kabupaten di sekitar Tabalong itu betul-betul bisa menyupport IKN. Karena saya sudah bicara dengan Pangdam 6 Lawarman, kalau di atas kertas Pak, semua potensi Kaltim ya untuk pangan, termasuk horti dan buah-buahan, itu rasanya kata beliau, termasuk peternakan ya, itu kata beliau tidak mungkin mencukupi kebutuhan IKN. Nah, oleh sebab itu Tabalong masih kita perkuat supaya apa? Supaya IKN itu nanti bisa disupport pangan dan lain-lain dari kabupaten sekitarnya. Nah, itu Pak secara singkat maksud kunjungan kami pada hari ini memang belum sampai kepada apa yang menjadi kebutuhan kami, tetapi saya berharap agar ada kunjungan dari Pak Direktur dan teman-teman ke Tabalong. Nanti kita lihat, kita identifikasi potensi yang ada di lapangan, sehingga pada saatnya nanti ada satu rumusan agar potensi yang ada di Tabalong itu bisa kita manfaatkan untuk menunjang IKN. Jadi ini bukan persoalan Tabalong Pak, persoalan IKN sebetulnya. Dan ini menjadi menarik Pak. Kalau misalnya kami hanya bicara Tabalong mungkin tidak terlalu menarik gitu. Nah, kami kira itu sebagai pengantar. Silakan kalau ada teman-teman ingin menambahkan. Ada? Silakan. Terima kasih Pak Direktur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Direktur. Dan itu ada langsung kita. Ya. Baik. Terima kasih Pak Bupati. Saya sangat senang tentunya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Itu Kabupaten Tabalong ini bukan hanya menjaga tentunya pangan di wilayah sendiri, tapi praktis tadi sudah menyampaikan, kalau saya sebutnya penyangga untuk IKN seperti itu, dan kalau disebut tadi 5 kabupaten di sekitarnya. Insya Allah Pak Bupati, yang disampaikan itu nanti kami akan sampaikan tentunya kepada pimpinan, bahwa kita akan melihat dulu seperti apa di sana di Kabupaten Tabalong, tentunya dengan kolaborasi dengan direktorat yang lain, karena kami di sini ada direktorat buah, di sana potensi untuk buah-buahan juga. Nanti kami juga mengajak dari direktorat perlindungan seperti apa di sana, untuk mungkin ada hama atau PT dan lain-lainnya, apa yang bisa masuk di sana. Karena sejatinya Pak Bupati, kita punya Direktorat Jenderal Hortikultura itu ada 3 program utama. Yang pertama itu pengembangan kampung horti. Kampung hortikultura itu ya kampung horti, kampung sayuran, kampung buah-buahan, seperti itu Pak. Nah, di sana itu terintegrasi. Masuklah di sana perlindungannya untuk pencegahan OPT di sana. Kemudian di hilirnya juga ada pengolahan dan pemasaran. Masuk juga di sana penanganan pasca panennya, pengolahannya dan pemasarannya tentunya. Tadi juga Pak Bupati sudah sampaikan. Insya Allah ini kami akan sampaikan dan tentunya akan kita tindak lanjuti Pak Bupati. Mudah-mudahan ini nanti menjadi legasinya Pak Bupati ya setelah purna begitu. Saya mereview kembali yang untuk Direktur Jenderal sekarang ini Pak Bupati. Seperti kita ketahui, kita tahun ini mensupport padi jagung. Jadi seluruh anggaran kami Pak, bukan seluruh, hampir 60-70% itu mendukung padi jagung. Karena kita memahami sekarang ini bukan lagi, kalau istilahnya Pak Menteri itu bukan lagi upaya khusus, darurat pangan. Dan sekarang ini karena sudah impor seperti itu, nah
kalau hal-hal yang lain, kemudian krisis COVID, kemudian krisis ekonomi tidak masalah. Tapi kalau sudah tidak ada pangan, itu bisa berimbas kemana-mana. Oleh karena itu kami menyampaikan untuk supporting kami, khususnya kementerian secara umum, untuk semester 1 ini prioritas padi jagung. Kemungkinan kalau ada BT, kita memintakan juga Pak Bupati bahwa anggaran yang sudah diberikan itu tolong dong diberikan kembali lagi kalau misalnya ada seperti itu, supaya target yang dicanangkan itu terpenuhi. Begitu Pak Bupati. Nah memang di kami tetap mengupayakan, sini ada Direktorat Buah. Kalau di Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat seperti tadi disampaikan Pak Bupati, itu sayuran numbi, itu bawang seperti itu, bawang merah, bawang putih, kentang dan lain-lainnya, wortel, kemudian cabai itu yang terlihat lah seperti yang tadi disampaikan, dan ada tanaman obat dan sayuran lainnya. Tanaman obat kita ada 66 varietas. Tadi seperti apa kita melihat di sana, untuk seperti yang Pak Bupati sampaikan, ada rumusan nanti seperti apa sih di sana. Tapi paling tidak yang saya sampaikan tadi Pak Bupati, Direktorat Jenderal Hortikultura itu bergeraknya di pengembangan kampung hortikultura. Bisa masuk dari kampung buah, bisa masuk dari kampung sayuran. Kalau kampung di Direktorat Sayuran Tanaman Obat itu untuk yang bawang, cabai, kunyit, itu 10 hektar minimal. Tapi kalau yang untuk tanaman obat dan sayuran lainnya, kentang, bawang dan lain-lainnya itu 5 hektar itu minimal. Jadi itu bisa disampaikan sekarang Pak Kabid, Pak Bupati, CPCL-nya tentunya. Artinya ya paling tidak untuk pengembangan kawasan di sana, mensupport. Tadi kita juga sudah lihat upaya Pak Bupati, terima kasih untuk mendukung petani kita juga. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Bupati. Nanti kita akan sampaikan ke pimpinan. Prinsipnya saya siap mendukung Pak Bupati untuk itu. Kalau supporting kami 2020 itu ada 60 hektar Pak di Tabalong, bawang merah 30 hektar, kemudian cabai besar itu 30 hektar juga. Di tahun 2023 itu 70 hektar kalau tidak salah. Bawangnya itu kalau nggak salah 40 hektar, 10 hektar rawit, dan sisanya itu bawang cabai besar. Cabai besar. Seperti itu. Cuman memang di 2024 ini semuanya terhenti Pak Bupati. Jadi kami hampir 1/5 anggaran kami. STU sendiri, sayuran direktorat kami sendiri dapat itu 500, setengah T. Tapi dipotong jadinya cuma 100, seperti itu. Nah kami fokus memang untuk cabai dan bawang, karena ini 2 komoditas adalah penyumbang inflasi. Kami fokus dulu Pak Bupati di daerah sentra, seperti itu. Begitu dari saya Pak Bupati, insya Allah mudah-mudahan kita tetap berkolaborasi Pak Kadis ya. Siap. Seperti itu, mudah-mudahan kita secepatnya bisa mengunjungi Pak Bupati di sana, melihat seperti apa potensinya. Begitu Mas Bardi yang dapat. Mungkin ada dari Direktorat Buah, ada yang ingin disampaikan silakan.